وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kula panjenengan mengawali setiap tindakan dan amal soleh dengan mengucapkan syukur alhamdulillah atas nikmat ingkang Allah kehendaki kula panjenengan keparingan, menika nikmat iman lan nikmat Islam, sehingga kula panjenengan dening Allah dipun gampilaken langkah kaki tindak rawuh ten Masjid Ar-Rahmah untuk sama-sama nyadung asta nyuwun ngapura dumateng sinten Bapak Ibu? Ar-Rahman, zat ingkang maha welas asih. Syukur alhamdulillah Allah jaga ini. Mudah-mudahan kula panjenengan istiqomah. Amin. Shalawat lan salam Bapak Ibu, mari sami-sami kula panjenengan ngaturaken dumateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula panjenengan saged tumindak derek sunnahipun Kanjeng Nabi, ittiba'an bisunnati Rasulillah. Kepareng matur wonten embang ngarsanipun Bapak saha Ibu dumateng jamaah pengaosan disebut napa niki Pak Haryadi? Kajian rutin Ayyamul Bid, pertengahan bulan ini terakhir ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sedaya sami sehat niki Bapak Ibu? Alhamdulillah. Sedaya siam napa mboten Bapak Ibu? Engkang siam enten, engkang mboten ya enten.
Alhamdulillahirabbil alamin. Mari pada sore hari ini kita bersama-sama untuk belajar tentang hikmah dari Allah turunkan surat Mujahadah napa dahah? Mujahadah atau Mujadah? Mujadah. Karena dari kata-kata mujahid atau mujadihah, surat ingkang Allah turunkan yang mana artinya pun dari asal kata jahadah, yaitu sungguh-sungguh. Dalam surat tersebut, alhamdulillah Ustadz Asif masih hafal. Tadi saya nanya lanjutan ayat, Ustadz Asif bisa melanjutkan. Allah berfirman terkait apa yang harus manusia itu tekankan dalam dunia. Kesungguhan apa yang Allah inginkan dalam surat tersebut? Bahwasanya Allah mengklaim atau Allah menyatakan bahwasanya setan adalah musuh utama dari manusia, Bapak. Dan setan memiliki sifat ini yang membawa dia kepada kekufuran, membawa dia kepada kutukan ingkang Allah kutuk sampai hari ini. Sifat itu tidak lain adalah sifat sombong. Dan di antara sifat sombong itu ada turunannya sifat yang tidak bisa menahan diri. Kalau dalam bahasa ilmiah niku, bahasa Inggris nipun self control, mengendalikan diri sendiri. Dalam Al-Quran di surat tersebut Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ustaz Asif, saya mohon koreksian kalau salah ya. Hafalan saya kurang cetha nih. Istahwadha alaihimus syaitan. Syaitan itu sampun menguasai tubuh jiwa manusia. Fa'angsahum, mereka ketika sudah menguasai tubuh dan jiwa manusia itu, yang pertama kali tujuan yang mereka inginkan, angsahum, bagaimana caranya? Ada satu nama yang tidak boleh manusia ini ingat, zikrullah. Setan niku sebisa mungkin melupakan Allah di hati kula panjenengan. Caranya bagaimana? Menguasai diri kula panjenengan. Fa'angsahum zikrullah. Maka orang ini bakal dilupakan sesuatu yang penting dari wujud dia harusnya di dunia, yaitu Sang Pencipta. Bagaimana orang ini kok bisa dilupakan? Karena setan mendatangkan Tuhan yang lain. Dan Tuhan yang lain itu, Bapak Ibu, asmanipun hawa nafsu. Itulah Tuhan yang paling setan gembar-gemborkan untuk manusia saat ini.
maka timbullah yang disebut sifat tamak dan sifat ego diri yang tinggi. Ketamakan, keserakahan, egoisme diri, itulah sifat syaitan. Dan ketika ada orang yang memiliki sifat tamak, sifat ego, serakah, maka dia lupa kepada zat yang memiliki semuanya. Dan dia hanya ingin mendapatkan semuanya. Sehingga sifat itulah yang membawa dia kepada jurang atau pintu masuk yang disebut dengan hizbus syaitan. Masuk kelompok-kelompok pasukannya setan, golongannya setan. Karena mereka sudah masuk secara kuat mengakar nafsunya. Namun Allahu Ar-Rahman, Allah Rabbul Alamin sangat amat paham, maha mengetahui tentang kelemahan manusia. Maka Allah hadirkan tameng. Tameng niku benteng. Ibarat sesuatu toyo nek badhe meluber niku enten bendungan. Tameng niku ya bendungan itu, supaya air tidak tumpah, supaya tertahan niku tameng. Hawa nafsu niku ndak bisa hilang, tapi hawa nafsu bisa dialihkan, dikontrol diri, dikendalikan. Dalam syariat Islam, salah satu cara orang bisa mengontrol diri atau mengendalikan diri itu dengan asyam, puasa. Puasa merupakan perisai. Ibarat orang itu dengan sifatnya yang mana hawa nafsu itu selalu bergejolak, puasa niku gemboke. Kalau sesuatu toyo, sekuat apapun toyo itu mengalir, nek aliran niku diputus dengan keran. Puteran niku napa bahasa Jawa ini, Pak? Puteran keran. Nek puteran keran niku dibuka bos kenceng. Sekencang puteran toyo yang ngalir itu, kalau puterannya ditutup, sekuat apapun air tetap tidak keluar. Siam niku ibarat puteran toyo yang bisa mengendalikan nafsu seorang manusia. Maka golongan orang yang mulia salah satunya adalah orang-orang yang berpuasa. Oleh Allah diberikan hadiah terbaik. Hadiah itu bernama pintu surga. Asmanipun khusus untuk tiang yang berpuasa. Asmanipun apa Bapak Ibu? Ar-Rayyan. Pintu yang tidak bakal dimasuki kecuali hamba-hamba Allah ingkang tumindake ten donya rajin poso atau siang. Puasa itu ketika para peneliti membuat kajian khusus puasa,
maka ditemukan hikmah yang luar biasa. Dalam satu enzim di tubuh manusia, niku enten enzim yang mengeluarkan keinginan. Dan enzim ini ketika orang makan, tubuh akan menghasilkan enzim ini. Zat yang mempengaruhi otak untuk ingin melakukan sesuatu. Nanging kalau orang ini tidak napa niku munyah, tidak menelan makanan, enzim itu berhenti berproduksi. Ternyata ketika orang terbiasa berpuasa, orang itu bisa mengendalikan banyak hal dalam sifat-sifat yang ada di tubuhnya. Satu, orang itu bisa mengendalikan amarah yang ada di tubuhnya. Sifat marah niku fitrah Bapak Ibu. Ada orang yang marah karena suara yang berisik, enten. Dia kalau mendengarkan musik dung 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 niku atine kronyos, kesel, ngamuk, enten. Maka orang seperti ini tidak cocok hidup di pinggir jalan atau hidup di pinggir lapangan. Kenapa? Kalau orang yang hidup di pinggir lapangan, contoh Ustaz Ahmadi, kok tidak suka mendengar suara? Wah, lapangan itu tempatnya suara. Maka yang ada nafsu marahnya itu akan keluar. Ada orang yang mudah marah, itu tatkala dia melihat sesuatu yang tidak pada tempatnya. Sandal dipakai di teras masjid, itu orang ada yang langsung orang buang sampah sembarangan, niku enten. Ada orang yang melakukan sesuatu tidak pada tempatnya, itu mudah marah. Dan itu fitrah Bapak Ibu. Sifat marah itu tidak boleh tidak ada. Salah besar kalau orang mengatakan tidak bisa marah, niku salah besar. Karena dalam diri orang itu harus marah. Tapi puasa membuat marahnya orang ini bukan marah yang biasa. Dia tahu dia bisa marah, tapi dia tidak perlu marah untuk mengungkapkan itu. Tidak perlu harus narik nafas, ngomongnya ngotot, matanya melotot, bentak-bentak, urat lehernya keluar. Niku ndak perlu. Karena dia telah menjinakkan sifat marah itu. Rasulullah dalam satu hadis mengatakan, salah satu cara mengendalikan diri yang terbaik itu adalah tatkala seorang muslim bisa meredam amarahnya. Bukan karena dia tidak mau marah. Dia mampu marah, tapi dia tahu marah itu bukan solusi dari setiap masalah. Ketika dia melihat sesuatu yang janggal, dia tidak langsung mengedepankan marahnya dulu, tapi mengedepankan tabayunnya dulu. Mendengar sesuatu yang tidak benar, dia tidak main labrak sampai kui teng 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 teng. Nah, tapi ditanya dulu,
apakah benar atau tidak. Ketika benar, dia punya syarat untuk marah, tapi dia mengakui marah bukanlah solusi. Maka Rasulullah bersabda, al-mu'minul qawi, muslim yang qawi, yang pemenang juara itu bukan yang ghalaba akhahu, yang bisa menaklukkan, mengalahkan saudaranya dalam pertempuran, tapi muslim yang kuat, tangguh, juara adalah muslim yang mampu menahan amarahnya. Dan amarah itu latihan ngempete ngagem napa Bapak Ibu? Puasa. Mila orang puasa itu mesti tidak bisa marah, karena Rasul dawuh nek pengen marah harus iling sira poso. Maka ketika orang puasa kok bersetigang sama orang yang lain, maka orang itu terus mengatakan saya puasa, maka saya nggak bisa marah, karena memang tidak boleh marah. Bukan karena marah itu salah, karena puasa itu tameng, tirakat saya mengendalikan nafsu. Kalau orang senang berpuasa, orang itu tidak mudah marah. Niku yang pertama. Yang kedua, orang yang suka berpuasa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijaminkan orang itu akan terhindar dari nafsu sesaat. Bapak Ibu kersa katuran napa kula aturi arta 100 juta napa mboten? Ya kersa, ndak usah ditanglet niku pasti. Panjenengan purun kersa katuran arta 100 juta. Amargi puasa, tatkala uang itu ada 100 juta di tempat, niku ndak ngucap alhamdulillah rumiyin, tapi tanglet ini uang dari mana? Apakah hak saya semuanya atau tidak? Adakah hak untuk yang lain? Dan kenapa saya berhak mendapatkan uang sebanyak ini? Jadi ketika ada uang itu tidak langsung alhamdulillah, matur suwun. Dia punya filter, saringan dirinya untuk tidak langsung berkeinginan yang harus dipenuhi. Mila tiang yang gemar berpuasa niku tiang yang punya keinginan, tapi orang ini bisa menahan keinginan dirinya, bahwa semua keinginan tidak bakal mesti terpenuhi. Siapa yang tidak ingin haji? Semuanya ingin. Tapi karena kita bukan tahu diri, sadar diri, karena kita mengetahui haji itu panggilan Allah, maka memantaskan diri adalah jalannya. Jadi tidak perlu ngotot nyuwun sewu Bapak Ibu. Haji ilegal, dia tidak akan melangkah ke situ. Tidak apa-apa haji, visanya visa kerja, visanya visa apa niku, visit kunjungan, niku bisa haji. Visanya visa nengok seseorang. Saya punya adik di sana, berarti saya nengok adik sekalian haji. Bisa, sangat bisa. Toh saya pernah haji dalam kondisi yang seperti itu ketika saya menjadi mahasiswa di Pakistan. Hajinya murah Bapak Ibu. Pakistan Saudi niku hajinya cuman 6 juta. Dan 6 juta itu tiket pesawat PP Islamabad Oman.
dari Oman turun naik mobil sampai sama askar tentaranya Saudi, dan itu masuknya harus Syawal. Zulqa'dah mesti ketangkep. Maka orang yang backpacker, haji backpacker itu, mahasiswa ini, saya tahu karena saya merasakan, datangnya itu Syawal, tanggal 10, 15 Syawal itu datang. Masuk Mekah tidak lewat jalan utama. Panjenengan ngertos perso berita ada jamaah haji meninggal di padang pasir, niku korban dari backpacker. Karena orang itu ditinggal apa niku pemimpinnya, ketuanya. Jadi dia tidak tahu arah. Di Saudi itu kalau bukan jalan raya berarti tidak ada apa-apa yang bisa dijadikan tenger tondo. Karena mata memandang, entah itu kulon, kidul, wetan, ngalor, sedaya mung sakwerni. Warnanipun ya watu abu-abu. Mboten enten tenger pemukiman, mboten enten. Nah, kalau masuk Syawal, tinggalnya di mana Mas Tasa? Oh, tenten hotel, tidak mungkin. Itu kita tinggalnya di perumahan orang-orang Mekah, yang asli orang Mekah di sana. Satu rumah ya sebesar masjid ini, dalam masjid ini kita sewa kurang lebih 10 juta. Untuk 1 bulan. Sedangkan yang menempati rumah itu 15 orang. Berarti 1 bulan kan murah meriah. Tidak ada 1 juta. Makan minumnya pripun? Masjid banyak makanan, banyak minuman. Tiang yang mengendalikan hawa nafsu itu tahu itu tidak boleh. Dan dia tidak akan melakukan itu. Karena kalau dia mau haji, ya haji yang legal. Orang menikah pun sami, menikah yang legal. Bukan berarti kalau tidak memperbolehkan nikah siri. Nikah siri boleh. Dalam beberapa sudut pandang kondisi, lebih baik nikah siri memang boleh. Seperti saya sendiri pun nikah siri. Kalau nikah siri dulu sekitar beberapa bulan. Kenapa saya mengambil nikah siri? Karena untuk persyaratan ngurus kesehatan dan lain-lain, itu suami istri harus berbarengan terus, calon suami istri. Nah, saya khawatir berbarengan saya itu dosa. Maka bapak mengendaki udah nikah dulu aja, nanti di penghulu nikah lagi enggak apa-apa. Tapi yang terhitung nikah ini yang sah. Dalam beberapa kondisi tidak masalah. Tapi nikah harus legal. Tidak boleh nikah siri sampai meninggal, tidak bisa. Karena catatan anak tidak memungkinkan untuk nikah siri. Di Indonesia niku nikah siri ilegal. Maka anak yang lahir dari nikah siri masuk kakak pundi Bapak Ibu? Tidak boleh masuk kakak orang tuanya. Karena orang tuanya belum tercatat sudah nikah negara. Yang ada anaknya terlunta-lunta, masuk kartu keluarga kakaknya, atau adik dari orang tuanya, atau mungkin mbahnya. Itu mudaratnya apa? Puasa mengajarkan orang untuk menahan ego. Bahwa egoisme diri itu justru menghancurkan. Maka dengan puasa dia menahan diri dan tidak akan memaksa. Ibarat bayi belum keluar untune kok dipaksa makan marning. Ya kira-kira ya amburadul gusinya. Justru malah membahayakan.
Marning niku kan jagung atos goreng. Bayi mboten enten untu kok ngunyah marning rusak. Orang puasa adalah orang yang bisa mengendalikan luapan toyo nafsu itu. Dan puasa seperti bendungan menjaga diri kula panjenengan untuk tidak buol. Apa yang diinginkan harus tercapai. Kenapa ini terjadi? Nah, kula narik di ayat yang tadi kula sebutkan. Ketika orang mampu mengendalikan dirinya, bahwa apapun yang dia inginkan itu tidak mesti harus terwujud. Nek orang itu tidak mampu mengendalikan, yang terjadi dia mohon kepada Allah, ya Allah, saya ingin kaya. Ternyata dia tidak kaya, matur suwun, jazakumullah. Ya Allah, saya ingin sehat. Sakit saya sudah 2 tahun. Ternyata dia tidak sehat-sehat. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kufur nikmat. Yang terjadi apa? Allah tidak mendengar. Allah tidak melihat saya. Allah tidak adil. Aku sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat, wis tak lakoni apapun amal soleh, kok apa yang aku inginkan tidak terwujud? Mana buktinya? Kalau seorang muslim tidak punya bendungan diri, nahan awake dhewe, bahwa segala sesuatu itu tidak mesti harus terkabul, karena dia tidak terbiasa puasa, pengennya harus ada. Yang terjadi kufur nikmat. Dan ketika orang sudah kufur nikmat, orang kok sampun tidak mengakui, cek mati lampu anjlek, oh mati lampu benar, bisa diesel. Maghrib jam pinten Ustaz Tasib? 5 menit lagi ya. 7. Kalau nek melanjutkan tanpa mic, Ibu mireng napa mboten? Ibu jenengan mireng napa mboten, Bu? Oh, mboten jawab kok. Berarti mboten mireng. Ibu mireng, Bu? Bu. J. Diganti tombolnya. Alhamdulillah. Sebentar lagi kita rampungkan pamungkas. Istahwadza alaihimus syaitan, bahwasanya setan telah menguasai mereka dengan tidak membuat mereka ingat kepada Allah. Artinya pun setan berhasil membuat mereka percaya kalau Allah niku tidak ada dan tidak penting keberadaannya, sehingga mereka menjadikan nafsu sebagai Tuhan. Apa itu nafsu sebagai Tuhan? Sopo sing bayar kuwi sing tak sembah. Jazakumullah. Sopo sing beloni aku kuwi dadi koncoku. Sopo sing apian karo aku bakal tak bales
Tapi sapa sing musuhku? Aku ora sudi kepanggih atau ketemu karo musuh yang membenciku. Itu nafsu, Bapak Ibu. Akhirnya yang terjadi manusia sekarang itu banyak menuhankan nafsu daripada Allah Ar-Rahman. Kenapa ini terjadi? Karena pengendalian diri yang sudah jebol. Dia tidak sadar jikalau apa yang dia inginkan tidak mesti harus tercapai. Tapi karena self controlnya itu hilang, maka seolah-olah yang membuat orang itu dicapai tujuannya akan disembah. Mila, banyak sekali manusia-manusia bermuka dua. Al-munafiqun, dia munafik bukan kepada diri sendiri, tapi dia munafik kepada Tuhannya. Dia menyembah Allah, tapi di sisi lain dia juga menyembah sembahan-sembahan selain Allah. Dan puasa, Bapak Ibu, adalah tameng, bendungan dari gelombang arus nafsu. Mila sumangga Ayyamul Bid sudah lewat, terhitung hari ini yang sudah menjalankan Ayyamul Bid, alhamdulillah. Dan yang belum, insya Allah bulan depan Allah semoga menghendaki bertemu Ayyamul Bid. Amin Allahumma amin. Dan puasa-puasa sunnah yang lain, entah itu Senin dan Kamis, atau syukur-syukur Bapak Ibu puasa Daud, sehari berpuasa, sehari berbuka. Ibaratnya istilah agamanya sehari sabar, sehari syukur. Pertama berat, tapi kalau sudah terbiasa ringan. Karena Allah tidak menjadikan amal soleh kecuali wa in jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Wong nek wis estu tenanan ning dalane Gusti Allah, mesti bakal Allah gampangkan dalan. Mung pertamane, langkah pertamane ku abot. Kenapa abot? Lah karena pegangan nafsune saya kata. Tapi nek nafsune pun dipreteli setunggal-setunggal, niku lancar mawon jalan. Bangun sholat tahajud yo gampil. Puasa yo enteng walaupun ndak sahur nasi, cuman ngunjuk mawon sahurnya yo gampil. Tidak sampai siang hari melihat orang minum itu ngelek. Enak mboten karena sudah terbiasa. Makaten ingkang saged kula sampaikan, mari sama-sama kula panjenengan berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah, kenikmatan beribadah, dan yang terakhir husnul khatimah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzah amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم.